Chapter 1201. Kilogam adalah yang terkuat. Sarjana itu tercengang, dan kemudian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Senyuman muncul di wajahnya. Aku tahu, hehe, junior. Sambil tertawa, sarjana parubaya itu hendak bergerak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Chen mengucapkan kalimat lain pada saat ini, tempat terkuat dari kilogam bukanlah di mana pedang Qi berada. Tawa yang dikiranya berhasil tiba-tiba dipaksa kembali ke tenggorokannya, membuat cendekiawan parubaya itu merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Dia dengan paksa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata mati. Dan bertanya dengan cemas, di mana itu? Benar-benar tidak punya otak, pedang Qi perlu diberi nutrisi oleh kilogam. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak kilogam yang telah diserap, tempat. Yang Chen berkata seolah-olah dia sedang mengajar seorang anak kecil, menatap sarjana panggung daceng parubaya dengan mata menghina, seolah-olah sedang melihat orang bodoh yang tidak punya otak. Masuk akal, sarjana parubaya itu tertegun, lalu mengangguk. Dia akan berbicara lagi, tangannya terkepal, dan dia akan bergerak. Harus ada batasan di sekitar pedang Qi, jika tidak, pedang Qi pasti sudah hilang. Yang Chen sepertinya belum pernah melihatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, dan matanya masih melihat sekeliling. Si Sanshan memperhatikan dengan dingin dari samping. Penampilan Yang Chen di mata orang lain hanyalah bermain-main dengan pria yang muncul entah dari mana. Seorang master panggung daceng seperti anak kecil yang diperankan oleh Yang Chen. Tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah pedang Qi, si Sanshan mulai menantikannya. Pedang Qi yang bisa membuat Yang Chen tidak pernah lupa, bahkan jika dia berpikir dengan jari kakinya, dia tahu itu adalah hal yang baik. Ada batasan di sekitar pedang Qi. Ini masuk akal. Sebuah pemikiran segera terlintas di benak sarjana parubaya itu. Jika dia membunuh Yang Chen dan si Sanshan sekarang, mungkin dia harus melihat pedang Qi dan tidak dapat mengumpulkannya. Yang Chen dan si Sanshan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang mereka yang memungkinkan mereka datang ke sini untuk mengumpulkan pedang Qi. Mungkin jika mereka melanggar batasan bersama-sama, dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Orang tua ini telah berada di sini selama bertahun-tahun dan sangat mengenalnya. Biarkan orang tua ini membawamu untuk menemukannya. Sarjana parubaya itu segera mengubah nada suaranya dan menjadi antusias. Dia tidak tahu bahwa Yang Chen berencana membiarkannya menjadi pemandu. Dia menatap si Sanshan dan keduanya melihat senyuman tersembunyi di mata masing-masing. Yang Chen mengangguk, lalu meraih tangan kecil si Sanshan dan pergi bersama cendekiawan itu ke tempat di mana cendekiawan itu mengetahui Ki emas terlemah. Jika Gong Sunling ada di sana, di mana Ki emasnya paling kuat dan paling lemah, mereka bisa mengetahuinya hanya dengan berjalan-jalan. Namun kini terlihat jelas bahwa Gong Sunling tidak ada di depan mereka. Jika Yang Chen dan si Sanshan mencarinya, di area seluas itu, diperkirakan mereka tidak akan dapat menemukannya tanpa mencarinya selama 6 bulan. Dengan pemandu siap pakai yang berinisiatif untuk melompat keluar, keduanya dapat menghemat banyak waktu. Melihat postur orang ini, diperkirakan dia juga menemukan ada masalah di area ini, jadi dia berkeliaran di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang master panggung daceng menghabiskan waktu di tanah tandus ini? Sarjana itu memimpin dan keduanya mengikuti. Setelah terbang sehari penuh, ketiganya terbang menuju puncak gunung. Puncak gunung ini bukanlah yang tertinggi, tapi yang paling berbahaya. Batuan gunung berdiri tegak seperti pedang tajam yang menembus langit. Namun, mereka telah terkikis oleh angin, dan kaki gunung dipenuhi kerikil. Ada lubang kecil di tengah gunung. Lubangnya sangat kecil dan hanya satu orang yang bisa masuk ke samping. Daripada menyebutnya gua, akan lebih tepat jika disebut sebagai celah antara dua batu besar. Ada juga batu besar di luar yang menghalangi pandangan dari beberapa arah. Mereka yang tidak mengetahui tempat ini seperti punggung tangan mereka tidak akan dapat menemukan bahwa ada sebuah gua kecil di sini. Sarjana itu memimpin, Yang Chen dan si Sanshan mengikuti dan masuk, dan kemudian menemukan bahwa ada dunia berbeda di dalamnya. Setelah masuk, terdapat lubang besar yang jauh lebih lebar dari pintu masuk gua. Itu juga dibentuk oleh beberapa batu yang bertumpuk. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin kuncinya adalah di dasar lubang besar ini, terdapat sumur dalam yang kedalamannya tidak diketahui, yang memancarkan semburan aura dingin. Yang Chen dan si Sanshan secara tidak sadar menjelajahinya dengan kesadaran spiritual mereka. Akibatnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa kesadaran spiritual mereka sama sekali tidak dapat menjelajahi sumur dalam. Bahkan di dalam gua, ada perasaan menjelajahi esensinya. Jika berada di luar, perasaan ini akan membuat mereka percaya bahwa ini adalah gunung yang kokoh, dan mereka tidak dapat menemukan gua ini sama sekali, apalagi sumur dalam. Orang tua ini telah tinggal di sini selama lebih dari 600 tahun, dan saya menemukan gua ini secara tidak sengaja. Tanpa peluang yang besar, mustahil menemukannya. Sarjana itu berkata dengan bangga. Tentu saja, dia memahami keistimewaan di sini. Melihat Yang Chen dan si Sanshan tampak sedikit terkejut, dia mengatakannya. Disinilah Ki emas paling lemah. Setelah cendekiawan tersebut menunjukkan kesempatannya sendiri, dia mengucapkan kata-kata berikut. Namun, lelaki tua ini juga telah turun ke sumur sedalam ini. Kosong, tidak ada apa-apa, dan tidak ada jejak batasan. Saya tidak tahu apakah itu tempat yang Anda cari. Yang Chen telah mengamati dengan cermat sejak dia masuk. Sekarang dia hampir yakin bahwa inilah tujuan yang dia cari. Belum lagi, udara dingin yang keluar dari sumur dalam saja sudah menjadi buktinya. Seharusnya di sini, lumayan. Yang Chen tidak menyangka akan berjalan mulus. Tampaknya sangat menyenangkan memiliki tiran lokal. Ini menghemat banyak usahanya. Jika orang ini tidak begitu najis, Yang Chen tidak akan keberatan memberinya beberapa manfaat. Tapi sekarang, dialah yang menentukan pilihannya sendiri. Mata cendekiawan itu berbinar lagi, lalu dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Yang Chen sudah mulai menerapkan batasan di sana, dan cendekiawan itu tentu saja tidak akan ikut campur. Bocah konyol ini berinisiatif membuka batasan tersebut, sehingga dia tidak perlu repot memeras pengakuan setelah dia diturunkan. Karena dia sangat bijaksana, dia bisa membiarkannya mati dengan lebih nyaman. Sedangkan untuk wanita cantik, dia kekurangan tungku budidaya yang bagus. Bukankah ini hadiah dari surga? Nyanyian Yang Chen terus-menerus dan sangat rumit. Setelah Sarjana Parubaya menonton dalam waktu lama, dia semakin bangga dengan keputusannya sebelumnya. Nyanyian yang begitu rumit, bahkan jika dia memintanya, dia mungkin tidak bisa mengucapkannya dengan mudah. Akhirnya, ketika teknik rahasia Yang Chen selesai, sumur dalam yang gelap dan asli, dasar sumur mulai bersinar. Awalnya hanya titik yang sangat redup, namun kemudian menjadi semakin terang, bahkan mulai menyilaukan. Pedang Qi yang murni tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu akhirnya muncul sekali lagi setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 1202. Sejak awal cahaya, mata ketiga orang itu terfokus pada cahaya redup. Mereka menyaksikan cahaya itu semakin terang, dan akhirnya menjadi menyilaukan. Sumur dalam, yang awalnya kosong, akhirnya menunjukkan penampilan aslinya setelah isyarat pembatasan Yang Chen. Pedang panjang besar, yang hampir menjulur dari dasar sumur ke mulut sumur, menunjukkan bayangan terang, dan muncul di depan tiga orang dari udara tipis. Pedang Qi yang ganas dan tak tertandingi bahkan bisa dirasakan tanpa kontak. Pedang Qi di langit saling bersilangan, dan puncak seluruh gunung tiba-tiba tampak menjadi lebih tajam. Burung-burung yang masih berada puluhan mil jauhnya bahkan tidak berani terbang ke arah tersebut, seolah ada sesuatu yang membuat mereka sangat ketakutan. Semua ini, tiga orang di dalam gua tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Mata semua orang terfokus untuk mendapatkan bayangan pedang, dan tidak ada yang mau berpaling. Yang Chen tidak bergerak, dan dia tidak memberikan petunjuk apapun. Si Sanshan tentu saja tidak akan bergerak. Dia hanya mengaguminya dari jarak dekat. Namun, keduanya tidak bergerak, tetapi Sarjana Parubaya itu tidak dapat menahannya lagi dan mulai bergerak dengan penuh semangat. Dengan suara lembut, Yang Chen, yang berdiri di sana menonton, tiba-tiba muncul ujung pedang. Itu menembus dari punggung Yang Chen dan kemudian keluar dari dada Yang Chen. Pada saat yang sama, Sarjana Parubaya telah menunjuk ke arah si Sanshan. Yang Chen dan si Sanshan sama-sama memiliki mata yang luar biasa. Mereka menatap Sarjana Parubaya itu, dan kemudian tubuh mereka dengan lembut jatuh ke tanah. Aku akan memberimu pelajaran. Jangan percaya semua orang yang kamu temui di masa depan. Sarjana Parubaya itu cukup senang. Dia tidak tahu bagaimana kedua pemula itu berkultivasi ke tahap Yuanying. Mereka bahkan tidak memiliki pengalaman apapun di dunia seni bela diri. Mereka hanyalah dua orang pemarah yang tidak peduli dengan dunia. Nak, kamu bisa pergi dengan tenang. Aku akan memperlakukan istrimu yang cantik sebagai selir kesayangan. Sarjana Parubaya itu berkata dengan bangga, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekstasi di wajahnya. Kamu bisa melihat baik-baik bagaimana aku mengumpulkan pedang Qi ini sebelum kamu mati. Ini bisa dianggap membiarkanmu mati dengan damai. Saat cendekiawan itu berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke ujung hantu pedang panjang yang besar sambil tertawa terbahak-bahak. Setetes darah segera merembes keluar dari ujung jari cendekiawan itu dan menodai pedang panjangnya. Bayangan pedang memanjang dari dasar sumur sampai ke mulut sumur, jadi sangat mudah untuk melakukan ini. Meneteskan darah untuk mengenali pemiliknya adalah metode paling dasar untuk menjalin hubungan dengan senjata ajaib terlebih dahulu. Dibandingkan dengan kendali akal ilahi, itu beberapa tingkat lebih rendah. Namun, hal itu sederhana dan efektif. Meski hanya pengakuan sementara, hal itu dapat memberi waktu baginya untuk menyempurnakannya lebih lanjut di masa mendatang. Sarjana Parubaya bukanlah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya pedang Qi setelah dipelihara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak realistis baginya untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat, jadi dia menggunakan metode ini. Selama pedang Qi tidak menyerangnya untuk saat ini, masih ada harapan baginya untuk menundukkannya di masa depan. Seperti yang diharapkan oleh sang sarjana, ketika hantu pedang panjang yang besar itu melihat darah, sepertinya ia tiba-tiba menemukan tuannya. Dengan kilatan cahaya, semua hantu mengalir ke tubuh cendekiawan itu dari tempat darah mengalir keluar. Setelah pedang Qi memasuki tubuhnya, ekspresi cendekiawan itu menjadi serius. Dia dengan hati-hati berdiri di tempatnya dan merasakan pedang Qi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi lega dan senyuman muncul di wajahnya. Hahaha, sarjana itu mulai tertawa liar lagi. Dia mulai berkata pada dirinya sendiri lagi karena ekstasi, 600 tahun, akhirnya aku mendapatkan pedang Qi ini. Hahaha, 600 tahun, 600 tahun, hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, cendekiawan itu menatap Yang Chen dan si Sanshan, yang terbaring di tanah. Dia tidak menyembunyikan harga diri dan kegembiraannya. Dia tertawa dan berkata, saya masih harus berterima kasih kepada kalian berdua karena telah memecahkan teka-teki 600 tahun untuk saya dan memberi saya kuali yang indah. Perjalanan ini tidak sia-sia. Saya lupa mengingatkan pendahulunya. Di tengah tawa arogan sang cendekiawan, Yang Chen, yang dadanya tertusuk pedang terbang, seharusnya sekarat, tapi dia duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Suaranya tenang, ada luka di mana? Pedang Qi ini telah dipelihara sebagai pengganti Qi emas selama ratusan ribu tahun. Kotoran dalam Qi emas akan membentuk cangkang pelindung di luar pedang Qi. Selain itu, pengotor ini tidak murni dan sangat sulit dikendalikan. Di mata sarjana Parubaya yang tertegun, Yang Chen bangkit sambil tersenyum dan berkata perlahan, jika saya ingin memurnikan pengotor Qi emas ini, akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun atau lebih, tetapi ada pendahulu yang mengajukan diri untuk menggunakan tubuh fisiknya sebagai percobaan, dan juga menggunakan daging dan darahnya untuk menariknya. Itu menghemat banyak usahaku.
Tidak hanya Yang Chen, si Sanshan di sebelahnya juga bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada tanda-tanda dikendalikan. Penampilan keduanya membuat sarjana parubaya di panggung Dacheng tak berani menatap matanya sendiri. Apakah semua yang dilihatnya palsu? Sejujurnya, si Sanshan juga agak aneh. Dada Yang Chen jelas telah tertusuk. Bagaimana dia bisa begitu santai? Namun, Yang Chen telah memberi isyarat kepada si Sanshan untuk menunggu dan melihat. Si Sanshan sangat percaya pada Yang Chen dan juga bertindak. Sekarang dia melihat Yang Chen duduk tanpa cedera, hatinya tentu saja bahagia. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, si Sanshan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Semuanya ada dalam kendali suaminya. Dia tidak tahu apa yang dirasakan oleh sarjana parubaya, yang berpikir bahwa dia mengendalikan segalanya, saat ini. Namun, jelas bahwa sarjana tersebut tidak punya waktu untuk menyelidiki mengapa dada Yang Chen ditusuk. Dia telah menemukan kelainan pada tubuhnya dan wajahnya mulai menjadi jelek. Tangisan sedih keluar dari mulut cendekiawan itu seolah-olah dia sedang menderita suatu jenis rasa sakit. Tubuhnya akan terus membengkak dan kemudian roboh. Di sana-sini terus bermunculan. Cici-cici, suara terus-menerus terdengar dari tubuh cendekiawan itu, mulut berdarah muncul di tubuh cendekiawan itu, dan kemudian cahaya terang keluar dari mulut berdarah itu, membawa semburan kabut darah. Mereka yang terbang keluar dari cahaya, hanya terbang beberapa langkah dan ditelan oleh bayangan naga yang muncul entah dari mana. Kotoran dari pedangki tertinggi ini adalah makanan favorit Xiao Tian. Itu hanyalah tonik alami. Apalagi setelah diberi nutrisi darah dan daging master panggung Dacheng, rasanya semakin nikmat. Selain berteriak, sarjana parubaya itu hanya bisa menyaksikan tubuhnya ditusuk oleh pedangki dan pedang terbangki ditelan oleh Xiao Tian. Setiap kali pedangki terbang, itu akan menghilangkan banyak vitalitas cendekiawan tersebut. Perlahan-lahan, suara cendekiawan itu semakin pelan, dan kemudian tidak ada suara lagi. Chapter 1203. Xiao Tian bersendawa puas di udara, menelan untaian terakhir kotoran pedangki yang terbang keluar, lalu mengenai tubuh Yang Chen dan menghilang. Adegan dada Yang Chen ditusuk barusan adalah pedang terbang pihak lain terbang dari belakang ke mulut Xiao Tian, dan kemudian Xiao Tian muncul di dada Yang Chen dalam waktu tercepat dan meludahkan ujung pedangnya. Di permukaan, dada Yang Chen memang seperti tertusuk. Faktanya, Yang Chen bahkan tidak terluka. Adapun Yang Chen tidak berdarah, banyak orang di tahap Jidan yang bisa melakukan ini, belum lagi Yang Chen juga merupakan master tahap Yuanying. Namun, cendekiawan tersebut berpikir bahwa dia telah menghancurkan vitalitas Yang Chen, jadi dia sengaja tidak menebusnya, tetapi membiarkan Yang Chen menyaksikan proses dia menyempurnakan pedang Qi, untuk menunjukkan harga dirinya. Bukan saja dia tidak merugikan orang lain, tapi dia juga merugikan dirinya sendiri. Sebelum sarjana itu meninggal, dia mungkin sudah memikirkan kalimat ini. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Yang Chen, diperkirakan keengganan ini semakin terlihat jelas. Yang Chen benar-benar bermaksud jika orang ini bijaksana, semua orang akan mendapat manfaat darinya. Meskipun tubuh pedang Qi tidak dapat diberikan kepadanya, ketidakmurnian Qi emas di luar, jika dia bisa memurnikannya, itu juga akan menjadi hal baik yang langka. Namun kini, keuntungan diberikan kepada Xiao Tian terlebih dahulu. Tanpa cangkang emas terluar, tubuh pedang Qi akhirnya terungkap. Di dasar sumur, Yang Chen melompat turun dan dengan mudah mengeluarkan sarung yang berisi pedang Qi dan menyerahkannya kepada si Sanshan. Pedang Yang Qi murni yang asli tidak terlalu panjang sama sekali, panjangnya kurang dari 3 kaki, setipis kain halus, bersinar dengan cahaya redup, terus-menerus berkeliaran di sarungnya. Hanya dari penampilannya saja, itu jauh lebih buruk daripada pemotor Qi emas. Ia tidak memiliki aura yang membumbung tinggi, juga tidak memiliki penampilan yang megah. Itu tampak seperti cacing tanah yang kurus. Sarungnya juga terlihat sangat biasa. Itu terbuat dari logam dan terlihat sangat kuno, tapi itu saja. Penampilannya tidak cantik, juga tidak memiliki aura yang mengancam. Jika itu orang lain, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka paling banyak akan memperlakukannya sebagai sarung antik. Siapa yang akan menganggapnya serius? Namun, si Sanshan bukanlah tipe orang dangkal yang akan menilai buku dari sampulnya. Dengan suaminya, Yang Chen, yang hampir maha tahu, tidak ada hal baik yang bisa luput dari pandangan tajamnya. Bahkan dengan ketenangan si Sanshan, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang ketika dia menerima sarungnya. Sanshan, ini adalah pedang Qi yang murni yang ditinggalkan leluhur Lu untuk temannya saat itu. Pedang itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki aura yang tak tertandingi. Cocok dengan kendomu. Yang Chen akhirnya memberitahu si Sanshan tentang asal-usul pedang Qi ini. Di masa depan, kultivasi Anda adalah untuk menyempurnakan dan menaklukkan pedang Qi ini. Saya percaya bahwa mulai sekarang hingga Anda naik ke alam spiritual, Anda akan melanjutkan proses ini untuk bertahun-tahun. Ini bukan Yang Chen yang meremehkan kemampuan si Sanshan, tapi pedang Qi ini memang sangat kuat. Fondasi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu, ditambah dengan fakta bahwa ia telah dipelihara selama ratusan ribu tahun di tanah padat Qi emas ini, terus terang saja, apalagi pedang Qi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu, bahkan kentut pun akan jadilah kentut paling kuat di dunia fana, apalagi pedang Qi yang murni tertinggi. Demikian pula, Sanshan, ini terakhir kalinya suamimu mengganggu kultivasimu. Yang Chen berkata dengan sangat formal dan serius, arah kultivasi Anda di masa depan akan bergantung pada Anda. Saya percaya suatu hari nanti, Anda akan menjadi kebanggaan saya. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Yang Chen mengatakan ini, tapi sekarang si Sanshan telah memperoleh pedang Qi, dia benar-benar memahami nilai dari segala sesuatu yang telah diatur Yang Chen untuknya. Si Sanshan mau tidak mau merasakan arus hangat di matanya. Kehangatan di hatinya adalah kebahagiaan yang belum pernah dirasakan si Sanshan dari gurunya di sekte. Suamiku, apakah kamu tidak takut setelah aku menyempurnakan pedang Qi ini, kamu tidak akan bisa mengalahkanku?
Untungnya, si Sanshan selalu dalam keadaan pikiran yang baik, dan dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Dia membenamkan kepalanya dalam pelukan Yang Chen dan merasakan kebahagiaan ini erat sebelum bertanya dengan bercanda. Bagaimana mungkin? Yang Chen menunduk dan mencium istrinya dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, kamu menyempurnakan pedang Qi, tentu saja sarung ini milikku. Di masa depan, kamu masih tidak akan bisa lepas dari tangan suamimu. Sarung yang dapat menampung Qi pedang yang murni, selama seseorang tidak bodoh, mereka pasti tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Si Sanshan menyempurnakan pedang Qi, tubuhnya adalah sarungnya, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakannya. Kepemilikan sarung ini, tentu saja, pasti milik Yang Chen. Terlebih lagi, jika benda suci logam ketujuh ini ditambahkan ke pedang pemenggal abadi, kualitas pedang pemenggal abadi pasti akan meningkat. Jika dia menyempurnakan titik koneksi luar angkasa di masa depan, dengan tambahan Xiao Tian, Yang Chen tidak dapat membayangkan siapa lagi yang bisa menolak pedang pemenggalan abadi miliknya. Ayo pergi, akan ada perubahan drastis di sini. Yang Chen dengan lembut mengingatkan si Sanshan. Si Sanshan masih berada di pelukan Yang Chen dan tidak mau bergerak. Yang Chen tersenyum, memanggil pesawat ulang-alik, dan kemudian dengan cepat bergegas ke langit. Tak lama setelah pesawat ulang-alik berangkat, seluruh area seluas ribuan mil mulai berguncang hebat. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, di tengah guncangan bumi, hancur berkeping-keping dan runtuh. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang terbalik. Untungnya, tidak ada makhluk hidup sama sekali, jika tidak diketahui berapa banyak orang yang akan berada dalam kesusahan. Situasi runtuhnya gunung berlangsung lebih dari 1 jam sebelum berhenti. Saat semuanya tenang, pemandangan asli puncak gunung telah mengalami perubahan yang menggemparkan dan langsung menjadi lubang besar seluas ribuan mil. Awan hujan mulai berkumpul di langit. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, tetesan air hujan mulai turun dengan cepat. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan berkumpul di lubang besar ini. Ketinggian air sedikit naik dan di sekitarnya juga terdapat sungai-sungai yang berubah arah dan mengalir ke kawasan ini. Segera, sebuah danau terbentuk di sini. Diyakini seiring berjalannya waktu, tempat ini akan menjadi danau besar. Sungai akan membawa makhluk-makhluk ke dalam air dan kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya bertambah dan perlahan kembali normal. Selama beberapa tahun berlalu, tempat ini akan penuh vitalitas. Mungkin akan ada kultivator yang datang ke sini untuk berkultivasi, tapi ini semua terjadi di masa depan. Yang Chen dan si Sanshan tidak lagi memperhatikan hal ini. Yang Chen langsung kembali ke laut bersama si Sanshan dan terjun ke dasar laut. Setelah menempatkan istana naga, keduanya memasuki istana naga. Di peta besar Laut Cina Timur, Yang Chen memilih beberapa tempat dengan pembuluh darah spiritual terkaya dan secara langsung menempatkan sejumlah besar cairan esensi sejati logam ketujuh di sana. Kemudian dia membiarkan seluruh tubuh si Sanshan berendam dalam cairan esensi sejati logam ketujuh dan duduk di kasur batu giok hitam dan mulai membimbing si Sanshan untuk menyempurnakan ki pedang yang murni ini. Chapter 1204. Bakat si Sanshan dalam berkultivasi adalah seorang jenius di antara para jenius. Akar roh emas bawaan adalah nilai penuh. Kemudian, setelah Yang Chen memperkenalkan akar roh yang diperoleh, dia mengujinya lagi, dan akar roh emas yang diperoleh juga bernilai penuh. Bakat bawaan dan yang didapat semacam ini adalah atribut tunggal yang sama dari 5 elemen, sehingga ketika dia mengembangkan metode budidaya atribut logam, itu benar-benar seperti menambahkan sayap pada harimau, tidak diketahui berapa banyak keuntungan yang dibandingkan dengan bakat biasa. Namun meski begitu, tidak mudah untuk memurnikan ki pedang yang murni tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu di puncak tahap tengah Yuanying. Jika tidak ada dukungan Yang Chen terhadap pembuluh darah spiritual dan cairan esensi sejati logam ketujuh dengan cara apapun, tidak akan mudah untuk mencapai tahap daceng. Bahkan dengan dukungan tiada henti dari Yang Chen, si Sanshan masih harus membayar harga yang cukup, salah satunya adalah rasa sakit yang tak terbayangkan. Pedang ki cacing tanah yang tampaknya kecil dimasukkan ke dalam tubuh si Sanshan, dan kemudian mulai mendatangkan malapetaka di tubuh si Sanshan. Pedang ki milik leluhur Lu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditundukkan. Jika itu sesederhana setetes darah atau dengan paksa memasukkan jiwa seseorang untuk memurnikannya, maka itu akan menjadi terlalu sederhana. Si Sanshan telah menelan pil giok jamur Lingzi kelas 5, dan ada satu lagi di mulutnya. Begitu ada yang tidak beres, dia akan langsung menelannya. Yang Chen, yang berada di sebelahnya, telah menyiapkan setidaknya ratusan pil giok jamur Lingzi kelas 5, sehingga si Sanshan dapat diisi ulang kapan saja. Setelah pedang ki diarahkan dari sarungnya ke tubuh si Sanshan, suara mendesis tidak berhenti. Di tubuh si Sanshan, akan ada lubang kecil dari dalam keluar, dengan aliran darah tipis. Efek pengobatan dari pil giok jamur Lingzi kelas 5 sangat kuat, dan tubuh si Sanshan saat ini dapat sepenuhnya menahan potensi tersebut. Begitu lukanya muncul, ia akan segera pulih, dan kemudian luka itu akan muncul di tempat lain, dan kemudian efek obat dari pil obat akan terus bekerja, dan siklusnya akan dimulai lagi, seolah-olah tidak ada habisnya. Bagi si Sanshan, seluruh prosesnya terasa seperti dia dipotong-potong. Tubuh indahnya bagaikan karung pecah yang ditusuk seperti saringan. Dia tidak tahu kapan dia akan hancur. Rasa sakit seperti ini, si Sanshan, gadis yang sombong, menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menahannya dalam diam. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Yang Chen padanya. Dengan kultivasimu saat ini, kamu bahkan tidak perlu memikirkan untuk menyempurnakan ki pedang yang murni tertinggi ini. Membuatnya mengenalimu sebagai tuannya dan berhenti menyerang tubuhmu adalah tujuan terbesar kali ini. Yang Chen berkata pada saat itu, dalam prosesnya, Anda akan menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percayalah, ini akan menjadi proses yang lebih menyakitkan daripada salju kecil yang terjerat oleh Blood Demon Fin.
Tidak berlebihan jika memotong tulang Anda menjadi beberapa bagian. Jika Anda belum siap, tunggulah sampai Anda siap. Jangan memaksakan diri. Petik 2. Dengan karakter si Sanshan, bagaimana dia bisa mundur saat ini? Dia menolak kebaikan Yang Chen untuk membiarkannya berlatih sebentar dan bersikeras untuk memulai proses mengenali dia sebagai tuannya. Sebenarnya, ini juga merupakan tipuan kecil Yang Chen. Bagi si Sanshan, peri plum dingin yang dingin dan sombong, provokasi selalu lebih efektif daripada dorongan. Terutama jika dia dibandingkan dengan Sun Qingsui. Tentu saja, suaminya, Yang Chen, yang mengatakan hal ini, yang menambah bahan bakar ke dalam api. Yang diinginkan Yang Chen adalah momentum gigih si Sanshan, yang sejalan dengan sifat pedang Qi. Si Sanshan, yang terstimulasi, lebih mungkin dikenali oleh pedang Qi. Rasa sakit fisik membuat si Sanshan semakin memikirkan kata-kata suaminya, dan semangatnya semakin ulet. Bagaimanapun, ada penyembuhan terus-menerus dari pil giok jamur Lingxi kelas 5, dan ada juga suplemen terus-menerus dari cairan esensi sejati logam ke-7, ditambah dengan dukungan kekuatan spiritual terus-menerus dari beberapa pembuluh darah roh Laut Timur, si Sanshan bahkan tidak melakukan tindakan mengatupkan giginya, dia hanya menahannya. Pada saat yang sama pil giok jamur Lingxi kelas 5 bekerja, cairan esensi sejati logam ke-7 yang direndam di luar tubuh si Sanshan juga dengan cepat diserap oleh bayangan tak terlihat, perlahan berkurang, dan dalam waktu singkat, berkurang setengahnya. Yang Chen telah memperhatikan perubahan di sekitar tubuh si Sanshan. Melihat hal tersebut, ia tak segan-segan segera mengisi cairan esensi sejati logam ke-7. Untuk amannya, Yang Chen bahkan melemparkan beberapa keping kristal roh logam ke-7 ke dalamnya, dan pada saat yang sama, dia menarik beberapa pembuluh darah roh di peta laut. Istana naga cukup kuat. Di sekitar tubuh kedua orang itu, Xiao Tian sedang menunggu di luar dengan gembira. Begitu dia melihat pedang Qi keluar dari tubuh si Sanshan, dia segera bergegas seolah dia melihat makanan lezat, membuka mulutnya, dan pedang kecil Qi ditelan olehnya. Di luar Istana Naga, ada pemandangan lain saat ini. Meskipun dia telah menyempurnakan gudang harta karun Istana Naga, itu tampak seperti batu dasar laut yang tidak mencolok. Namun, di atas batu, ada bayangan pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki, bersinar terang. Air laut dalam hantu pedang raksasa telah lama diperas oleh kekuatan yang tidak diketahui, membentuk penampakan pedang raksasa udara. Cahaya yang dipancarkan menerangi dasar laut gelap yang kedalamannya lebih dari 10.000 kaki. Namun tidak ada ikan atau udang yang berani mendekati sisi ini. Makhluk dasar laut asli di sini telah lama terpotong-potong pada saat hantu pedang raksasa ini muncul. Pada awalnya, Yang Chen memilih bagian laut yang paling dalam, yang kedalamannya lebih dari 10.000 kaki. Dengan dua senjata ajaib klan naga, piala Jasper penuang laut dan pesawat ulang-alik terbang, hal ini dapat dicapai dengan mudah. Untungnya, hantu pedang raksasa tidak muncul di laut, jika tidak maka akan menjadi kegembiraan yang menggemparkan dunia. Sebelum memulai, Yang Chen telah membersihkan sekitar ratusan mil laut, dan pada dasarnya tidak ada keberadaan ras monster laut. Oleh karena itu, meskipun bayangan pedang raksasa sangat dibesar-besarkan di dasar laut, tidak ada orang kuat yang menemukannya. Semuanya dilakukan secara rahasia, yang juga merupakan tujuan yang diinginkan Yang Chen. Karena dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan tenang mengambil hal-hal baik tanpa mengganggu siapapun. Mengapa dia harus membuat keributan dan menarik banyak orang serakah untuk memperjuangkannya? Yang Chen tidak takut berkelahi dengan orang lain. Faktanya, apakah itu labu bergizi obat esensi sejati api ketiga atau ki pedang yang murni kali ini, ada orang luar yang menemukan dan memperjuangkannya, tetapi semuanya berskala kecil. Hanya esensi sejati api ketiga yang diketahui dunia. Jika dia bisa menghasilkan banyak uang dalam diam, Yang Chen tidak akan pernah menempatkan dirinya di tengah badai. Si Sanshan masih mengikuti metode yang diajarkan Yang Chen sendiri, terus-menerus membungkus kesadaran spiritualnya di sekitar pedang yang Qi yang murni, sama sekali mengabaikan rasa sakit saat tubuhnya ditusuk. Hanya ada satu tujuan di depannya, yaitu membiarkan pedang yang Qi murni menerima dirinya sendiri, dan segalanya akan diselesaikan oleh Yang Chen. Kesadaran spiritual abadi manusia kelas 2 adalah kunci yang dirasakan Yang Chen bahwa si Sanshan dapat mengendalikan Qi pedang yang murni. Chapter 1205. Jika seseorang melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka tidak akan pernah percaya harga dari mengumpulkan pedang Qi yang murni ini. Tak perlu dikatakan, rasa sakit fisik si Sanshan, alam kesadaran spiritual kelas 2 manusia yang abadi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh siapapun. Mungkin hanya para tetua dari beberapa sekte besar yang telah mundur untuk menjaga sekte yang bisa melakukannya. Namun meski begitu, orang-orang itu mungkin tidak berhasil mengumpulkan Qi pedang yang murni ini. Pil giok jamur Lingxi kelas 5, hampir bisa dikatakan sebagai ramuan ampuh yang dapat menyembuhkan luka apapun sebelum kenaikan, dan digunakan untuk ratusan pil. Belum lagi sekte biasa, bahkan sekte pil Cauldron, yang berspesialisasi dalam alkimia, tidak memiliki masalah besar. Kecuali Yang Chen, tidak ada seorang pun di dunia fana yang dapat memikirkannya. Belum lagi, setidaknya ada 10 pembuluh darah spiritual di bawah tubuh si Sanshan. Setiap pembuluh darah spiritual hampir dapat dibandingkan dengan pembuluh darah spiritual di 5 sekte utama. Bahkan jika itu adalah 5 sekte utama, mustahil menemukan begitu banyak pembuluh darah spiritual hanya untuk digunakan oleh satu orang. Belum lagi cairan esensi sejati logam ke-7 dan batu roh logam ke-7, sekte biasa memiliki beberapa kati dan itu sudah menjadi koleksi, dan si Sanshan sekarang menggunakannya, belum lagi mandi, bahkan jika itu digunakan, untuk mengisi kolam renang, cairan sari logam ke-7 sudah cukup untuk mengisi puluhan kolam renang. Harga mewah ini, jika Bei Suangyu dan Liu Ziwei dari Green Jade Immortal Island mengetahuinya, tidak diketahui apa yang akan mereka pikirkan. Orang-orang dengan uang sebanyak ini, akankah mereka melihat sekte kecil yang mereka kendalikan? Hutannya luas, ada berbagai jenis burung. Benar saja, bahkan pulau abadi giok hijau pun tidak terkecuali.
Alasan mengapa cairan esensi sejati logam ketujuh digunakan adalah karena terakhir kali Si Sanshan dan Sun Qingsui dihapuskan oleh Hu Qianyi, Si Sanshan merendam tubuhnya dalam cairan esensi sejati logam ketujuh untuk pulih. Tubuh telah sepenuhnya diubah oleh solusi esensi sejati logam ketujuh. Pada saat ini, solusi esensi sejati logam ketujuh ini, salah satunya adalah bekerja sama dengan pil giok jamur Lingzi untuk memperbaiki tubuh Si Sanshan, tujuan lainnya adalah untuk menahan ki pedang dengan lebih efektif. Tentu saja, jika dia ingin menyerap larutan esensi sejati logam ketujuh ini, dia harus menyerapnya dari tubuh Si Sanshan. Ini juga merupakan media penting bagi pedang Qi untuk mengenali Si Sanshan lebih cepat. Sambil mengamati situasi di sisi Si Sanshan, Yang Chen sudah memegang sarung berisi pedang Qi yang murni di tangannya. Agar harta sihir kuno dapat melestarikan Yang Sword Qi murni selama ratusan ribu tahun, pasti memiliki keunikan tersendiri. Terlebih lagi, senjata ajaib geng metal seperti itu adalah pilihan pertama Yang Chen untuk meningkatkan kualitas pedang pemenggalan abadi. Dengan basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen dari manusia abadi kelas 9, itu sudah cukup untuk mendukung multitaskingnya. Faktanya, pengalaman Yang Chen di dunia fana, ditambah tahun-tahun setelahnya, sudah lebih dari 100 tahun. Basis kultivasinya tertahan di tahap tengah tahap Yuanying, bukan karena dia tidak berkultivasi, tetapi karena dia terus melakukan beberapa hal pada waktu yang bersamaan. Menyempurnakan titik luar angkasa dari benua iblis, ini tidak pernah berhenti, dan telah selesai hampir 30%. Dia percaya bahwa dalam 200 tahun lagi, itu akan cukup bagi Yang Chen untuk memperbaiki titik koneksi luar angkasa dari benua iblis. Pada saat itu akan diintegrasikan ke dalam pedang pemenggalan abadi, dan pedang pemenggalan abadi akan memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Tentu saja, setelah menyempurnakan titik luar angkasa dari benua iblis, masih ada pintu masuk ke platform pemenggalan abadi yang harus disempurnakan. Dia percaya bahwa ini akan memakan waktu lebih lama, tetapi efek setelah pemurnian juga akan lebih mengerikan. Memurnikan pil obat, ini adalah keterampilan utama yang membuat Yang Chen terkenal, dan Yang Chen terus melanjutkannya. Api dari tungku roh yang dalam tidak pernah padam. Pil penginderaan batin, pil penampilan, ini semua adalah pil obat yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Pil mempertanyakan hati batin dan pil 100 tahun juga diperlukan. Terlebih lagi, pil obat ini lebih sulit untuk disuling dan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk waktu yang lama, Yang Chen hampir tidak mampu menyediakan cadangan dan konsumsi harian sekte. Yang terpenting, Yang Chen masih terus mengeksplorasi pengalaman menyempurnakan berbagai pil obat dasar. Api tungku alkimia biasa lainnya juga belum padam, dan terus-menerus menghasilkan berbagai pil obat tingkat rendah atau ampas gagal. Menelan dan menggabungkan berbagai jenis benih api, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan api pembakaran surga Yin Yang, dan itu tidak pernah berhenti. Benih api di bawah kelas 5, ada satu yang tertelan, dan sekarang Yang Chen terus-menerus menggabungkan dan menyerap benih api kelas 5. Namun setelah mencapai tahap kelas 5, setiap jenis benih api memiliki karakteristik yang sangat kaya, dan masing-masing tidak begitu mudah untuk diserap. Sun True Fire dan Moon True Fire mungkin yang paling mudah. Faktanya, apapun jenisnya, api Netherworld, api Nanmingli dan sebagainya, semuanya harus dioperasikan dengan hati-hati. Sebagian besar energi Yang Chen digunakan untuk menyempurnakan titik luar angkasa benua iblis dan alkimia, dan penyerapan benih api di sini jauh lebih lambat. Budidaya harian tidak boleh kurang. Perawatan harian senjata ajaib, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, seni rahasia penggalangan harta karun alam semesta, senjata ajaib sumber kehidupan inti dan beberapa senjata ajaib klan naga, pemurnian dari kebun obat dilakukan sehari sekali. Penyerapan ki iblis pada manik iblis juga sedang berlangsung, dan ini belum termasuk waktu ketika Yang Chen tampaknya membaca berbagai jenis slip giok ketika dia tidak melakukan apa-apa. Semua ini didukung oleh kesadaran spiritual Yang Chen terhadap manusia abadi kelas 9. Semua orang yang memandang Yang Chen seolah-olah tidak pernah berkultivasi tidak dapat membayangkan bahwa Yang Chen tidak pernah berhenti berkultivasi. Tentu saja, karena banyak alasan, basis budidaya kekuatan spiritual Yang Chen belum berkembang pesat, yang juga merupakan kebutuhan yang masuk akal. Namun, di mata orang lain, ini pasti karena basis kultivasi Yang Chen tidak cukup keras, dan ini bisa dimengerti. Para alkemis tidak pernah mengandalkan budidaya mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Sekarang ada dua hal lagi, satu adalah menjaga Si Sanshan, dan yang lainnya adalah mengintegrasikan sarungnya ke dalam pedang pemenggalan abadi setelah merenungkan metode pemurnian sarungnya. Omong-omong, pedang pemenggalan abadi pada awalnya adalah sarung pedang, mengandalkan jiwa pedang untuk mengerahkan kekuatannya. Intinya, itu hanyalah beberapa sarung, dan sarung ini saling melengkapi dan dapat meningkatkan kekuatan lebih banyak. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun berlalu dalam sekejap mata di dasar laut. Rata-rata, Si Sanshan harus meminum pil giok jamur Lingzi kelas 5 setiap hari, menyerap hampir setara dengan kolam renang esensi sejati logam ke-7 dan selusin batu roh logam ke-7. Belum lagi yang lainnya, mencuci esensi sejati logam ke-7 di dalam tubuh saja sudah cukup untuk membuat esensi sejati logam ke-7 Si Sanshan begitu kuat hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lambat laun, jumlah luka di tubuhnya mulai berkurang. Pada awalnya, lebih dari selusin luka akan muncul pada saat yang bersamaan. Perlahan-lahan, jumlahnya berkurang menjadi beberapa, lalu 1. Kemudian, setelah waktu yang diperlukan untuk membakar setengah dupa, 1 jam, beberapa jam, 1 hari, 2 hari. Kini, luka hanya muncul setiap setengah bulan sekali. Yang Chen akhirnya merasa lega, pedang Qi secara bertahap mengenali Si Sanshan dalam 2 tahun terakhir, dan dengan sedikit usaha, itu bisa menyelesaikan prosedur pengenalan master terakhir. Chapter 1206. Suasana hati Yang Lan sangat menantikannya baru-baru ini. Formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi dari sekte telah lama selesai, dan perlahan-lahan menyelesaikan tahap injeksi energi.
Tahap ini akan memakan waktu setidaknya 300 tahun. Setelah 300 tahun, dia akan dapat menikmati manfaat dari mata formasi khusus. Alasan mengapa dia sangat menantikannya adalah karena Yang Lan tahu dari mulut Li Liheng bahwa selain para tetua inti dan Li Liheng, tidak ada orang lain di sekte yang tahu tentang mata formasi khusus ini. Tentu saja, sekarang dia juga harus menambahkan Yang Lan dan Yang Lan. Jika Yang Lan masih meragukan apakah peningkatan sederhana dalam kultivasi dapat berhasil, maka kenaikan Mu Mingyuan dari Istana Cunyang dalam waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa memberinya contoh paling realistis. Bahkan Mu Mingyuan, yang telah dihapuskan, bisa naik pada hari itu. Dengan kualifikasi Yang Lan, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah jalan pintas yang Tuhan ingin berikan kepada saudara laki-laki dan perempuannya untuk naik pada hari itu. Dengan mata formasi khusus ini, selama mereka menggunakannya dengan hati-hati, budidaya mereka akan meningkat pesat, dan kemudian menjadi tetua sekte tidak akan menjadi masalah. Selama mereka memiliki status, apa yang tidak bisa mereka miliki? Adapun Yang Chen, anak itu, bukankah dia ingin dia mati sesuka dia? Tidak, Yang Chen sudah lama sombong. Dia tidak hanya memiliki pil 100 tahun, tetapi dia juga mendengar bahwa dia baru saja membuat pil 7 emosi dan 6 keinginan, yang secara langsung membantu penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau melewati kesengsaraannya. Jika dia dibiarkan berkembang seperti ini, bukankah akan semakin sulit menghadapinya di masa depan? Terlebih lagi, dengan pil 100 tahun, itu hanyalah sebuah provokasi terhadap mata formasi khusus dari formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi. Sumber daya unik asli Tai Tianmen telah menjadi iga ayam. Bagaimana hal itu bisa ditoleransi? Bahkan tanpa Yang Lan melakukannya, selama dalam proses melayani Li Liheng setiap hari, dia akan dengan enteng mengatakan sedikit hal buruk tentang Yang Chen. Seiring waktu, Li Liheng akan sangat membenci Yang Chen. Meskipun Li Liheng telah bersumpah dalam hati untuk tidak menggunakan mata formasi khusus, bukan berarti tidak ada seorang pun di sekte yang akan menggunakannya di masa depan. Bagaimana jika seseorang mengalami situasi seperti Mu Mingyuan? Membiarkan Istana Cunyang semakin berkembang, dan Yang Chen menjadi semakin kuat, yang jelas bukan demi kepentingan orang Taitian. Disengaja atau tidak, Li Liheng juga telah menyebutkan hal ini kepada para tetua inti dan Master Sekte Li. Seperti strategi Yang Lan, dia tidak akan menggigit Yang Chen, tetapi ketika tiba waktunya untuk memukulnya, dia tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, meskipun pejabat senior Tai Tianmen belum memutuskan untuk membunuh Yang Chen dan Istana Cunyang, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen. Setiap orang belum pernah melihat pil 7 emosi dan 6 keinginan, dan beritanya datang dari Pulau Abadi Giok Hijau. Namun, orang-orang yang hadir pada saat itu semuanya adalah anggota inti tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Sia-sia mendapatkan informasi spesifik dari mulut mereka. Orang luar hanya mendapat sedikit berita dari mulut para murid Pulau Abadi Giok Hijau yang cukup beruntung bisa menyaksikan upacara hari itu. Adapun efek dari pil 7 emosi dan 6 keinginan, tidak ada yang tahu. Berita desas-desus seperti ini saja sudah cukup membuat orang tergoda. Situasi Tantai Rou jelas bagi banyak orang. Faktanya, Master Sekte Li dari Tai Tianmen berada dalam situasi yang sama. Alasan utamanya adalah kendali sekte menghabiskan sebagian besar pikirannya, jadi dia menemui hambatan yang tidak dapat diatasi dalam budidayanya, terjebak di tahap puncak Yuanying, tidak dapat memasuki tahap Dacheng. Tidak hanya orang Taitian, tetapi kenyataannya, banyak anggota sekte yang seperti ini. Segera setelah mereka mendengar bahwa penguasa Tantai telah menerobos dengan pil 7 emosi dan 6 keinginan, banyak orang mulai menggunakan otak mereka. Yang Chen dan si Sanshan keluar untuk mencari pengalaman dan tidak dapat menemukan siapapun. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Pulau Abadi Giok Hijau secara alami datang ke Pulau Abadi Giok Hijau untuk meminta kabar. Beberapa orang mungkin ditolak oleh Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi beberapa orang jelas tidak cocok untuk disembunyikan. Akibatnya, lebih banyak berita tentang pil 7 emosi dan 6 keinginan keluar. Pil 7 emosi untuk tahap Yuanying, dan pil 6 keinginan untuk tahap Dacheng. Itu semua adalah hal baik yang dapat mengasah kondisi pikiran. Banyak orang mulai mencari keberadaan Yang Chen, dan kompas rahasia yang hilang dari orang Taitian di masa lalu menjadi barang yang paling dicari. Orang Taitian kini telah belajar menjadi pandai. Sumber daya unik ini hanya dapat dikendalikan oleh sekte dan tidak dapat dibocorkan. Terlepas dari apakah mereka menganggap Yang Chen untuk menyenangkan atau membunuhnya, lebih bermanfaat memiliki kendali eksklusif daripada membaginya dengan orang lain. Yang Chen dan si Sanshan tidak tahu seberapa besar badai yang ditimbulkan oleh dunia luar karena pil 7 emosi dan 6 keinginan yang dia buat untuk si Sanshan. Sekarang si Sanshan telah mencapai momen terakhir mengumpulkan pedangki. Tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Si Sanshan benar-benar jenius, dan persepsinya sangat bagus. Hal lainnya adalah dia tidak serakah terhadap harta benda, dan tidak serakah terhadap waktu. Jika dia bisa meletakkan dasar yang baik, dia tidak akan pernah melakukannya dalam semalam. Hal ini juga membuat si Sanshan jarang menemui masalah dalam kultivasinya, terutama ketika dia memiliki Yang Chen di sisinya. Pada langkah terakhir mengumpulkan pedangki, si Sanshan mengambil sikap seperti itu. Dia akan melakukannya perlahan dan pasti, dan tidak serakah. Pedangki ini dapat menyelamatkan si Sanshan setidaknya ratusan atau ribuan tahun waktu budidaya di masa depan. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati pada awalnya. Si Sanshan mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Di bawah perlindungan Yang Chen, si Sanshan akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan pedang Qi yang murni tertinggi. Pedang Qi yang telah ada selama puluhan ribu tahun tetap berada di tubuh si Sanshan dengan patuh, memperlakukan si Sanshan sebagai pemilik masa depannya. Tidak ada lagi kebocoran pedang Qi. Namun meski begitu, pada saat-saat terakhir, pedang Qi yang murni tertinggi masih meletus sekali lagi.
Hantu pedang raksasa di luar istana naga, yang panjangnya puluhan ribu kaki, menjadi gila pada saat itu. Cahaya pedang yang tajam menembus langit, hampir membelah langit menjadi dua. Dalam jarak ribuan mil, semua makhluk hidup merasakan kekuatan yang membuat mereka gemetar. Binatang iblis lemah yang tak terhitung jumlahnya meringkuk menjadi bola dan menggigil ketika mereka merasakan kekuatan cahaya pedang. Dan dalam jarak ini, harta ajaib dari ratusan pembudidaya tak dikenal semuanya dihancurkan oleh pedang Ki di udara, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Banyak orang yang takut dengan serangan ilusi yang tiba-tiba ini dan melarikan diri jauh. Hanya sedikit petani yang berani tinggal di kawasan itu. Untungnya, pedang Ki hanya meledak sekali dan tidak berlanjut. Setelah ledakan, pedang Ki tetap berada di tubuh Si Sanshan dan tetap patuh. Si Sanshan berdiri, dan wajahnya dipenuhi senyuman bahagia yang tak terkendali. Bahkan peri plum dingin, yang biasanya kedinginan, mau tidak mau merasa gembira ketika dia mendapat manfaat yang begitu besar. Ekspresi bahagianya meluap-luap. Terima kasih, suamiku. Setelah bangun, Si Sanshan bahkan tidak peduli dengan ketidaknyamanan fisiknya dan melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen dan berkata dengan emosional. Chapter 1207. Si Sanshan tidak bisa tidak berterima kasih kepada Yang Chen. Jika tidak ada Yang Chen, Si Sanshan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghubungi pedang Ki tertinggi ini, apalagi mengumpulkan dan menyempurnakannya. Meski masih belum ada tanda-tanda penyempurnaan, namun dengan landasan yang ada saat ini, berarti kedepannya prestasi Si Sanshan akan lebih gemilang dibandingkan kehidupan sebelumnya. Si Sanshan tidak akan mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa tanpa Yang Chen, tidak akan ada hal seperti itu. Belum lagi keberadaan pedang Ki, hanya konsumsi dalam proses pengumpulannya bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh sekte manapun, bahkan Pulau Abadi Giok Hijau, salah satu dari 5 sekte utama, tidak terkecuali. Belum lagi yang lainnya, cairan esensi sejati logam ketujuh yang digunakan untuk mengolah pedang Ki, menggunakan setidaknya jutaan jin. Jika diubah menjadi batu roh, menjual seluruh Pulau Abadi Giok Hijau mungkin tidak dapat menggantikannya. Ini belum termasuk kekuatan spiritual besar yang dikonsumsi dalam proses tersebut, dan ratusan pil giok jamur Lingzi kelas 5. Pil obat kelas 5, keberadaan kelas tertinggi di dunia fana, masing-masing pil adalah ramuan tiada taraf yang memungkinkannya sembuh tepat waktu dalam proses pengumpulannya. Tanpa hubungan dekat dengan Yang Chen, siapa yang bisa membuat Yang Chen menggunakan hal sebesar itu? Dibandingkan dengan harga besar yang digunakan Yang Chen untuk mengumpulkan pedang Ki, pendapatan bulanan yang kecil di Pulau Abadi Giok Hijau benar-benar tidak sebanding dengan kemarahan Si Sanshan. Tapi Yang Chen, untuk melampiaskan amarahnya, langsung menjatuhkan tetua inti, bagaimana mungkin itu tidak membuat Si Sanshan bahagia. Sejak dia bertemu Yang Chen, bagian-bagian kecil di sepanjang jalan membuat Si Sanshan selalu terpesona. Dalam kehidupan ini, tubuh dan pikirannya hanya dapat dikendalikan dengan kuat oleh musuh ini, dan dia tidak dapat melarikan diri lagi. Di antara kita, suami dan istri, apakah masih perlu mengucapkan terima kasih? Yang Chen memeluk Si Sanshan, dan dia juga sangat senang. Si Sanshan telah menemukan arah kultivasi yang cocok, dan Yang Chen telah menyelesaikan karma makhluk abadi yang telah meninggalkan pedang Ki. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, kondisi pikiran Yang Chen menjadi semakin harmonis. Setelah berlama-lama, keduanya sekali lagi memulai perjalanan kembali ke sekte. Di sisi lain, Si Sanshan sepertinya tidak ingin meninggalkan pelukan Yang Chen bahkan untuk sesaat. Dia hanya diam dalam pelukan Yang Chen. Dia sama sekali tidak terlihat seperti peri plum dingin yang dikabarkan. Begitu keluar dari laut, pesawat ulang-alik Yang Chen berhenti. Si Sanshan, yang mabuk oleh kehangatan dalam pelukan Yang Chen, segera merasakan sesuatu. Namun, Si Sanshan terlalu malas untuk memeriksa dengan Divine Sense miliknya sendiri. Bagaimanapun, suaminya ada di sini. Siapa yang bisa bersembunyi dari rasa ilahi dari manusia abadi kelas 9? Siapa ini? Si Sanshan sebenarnya tidak ingin lepas dari Yang Chen. Dia meringkuk di pelukan Yang Chen seperti anak kucing dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Tao Junqi dari Tai Tianmen, Si Wushuang dari peri kayu hijau, dan beberapa orang lainnya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya dengan senyum masam. Kedua wanita ini sebenarnya akan memblokirnya di sini, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Untungnya, kelima saudara perempuan murung tidak muncul pada waktu yang bersamaan. Kalau tidak, Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Si Sanshan. Namun, memikirkan hal itu adalah hal yang wajar. Jika Tao Junqi ingin mengetahui keberadaan Yang Chen, itu adalah cara termudah. Dengan rasa ilahi Lili Heng, dia tidak bisa lepas dari kejaran para Tai Tianmen. Si Wushuang mungkin juga mendapatkan tracing kampes dari tangan orang Tai Tian. Tidak mengherankan kalau dia muncul di sini. Tao Junqi dan Si Wushuang datang ke sini dengan tracing kampes. Namun, setelah sampai di wilayah laut ini, kompas di tangan mereka langsung dihancurkan oleh pedang Ki 5 elemen, tidak meninggalkan jejak. Meskipun mereka tidak dapat lagi melacak keberadaan Yang Chen, mereka dapat yakin bahwa Yang Chen ada di area ini. Mereka bergegas ke sini lebih dari setahun yang lalu. Tentu saja, tujuan mereka adalah menemukan Yang Chen dan pil 7 emosi dan 6 keinginan. Namun, tidak peduli apa yang mereka coba, sepertinya ada area yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Begitu mereka mendekat, akan ada perasaan takut yang keluar dari akalnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Meskipun hantu pedang raksasa itu besar, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas jika mereka tidak mendekat. Ada banyak orang yang muncul di area ini bersama mereka, tapi orang-orang itu tidak sama. Setiap orang menempuh jalannya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Jarang sekali mereka tidak berkelahi. Ada satu kesamaan yang dimiliki setiap orang. Orang-orang ini semua memegang tracing kampes untuk melacak Yang Chen. Pada dasarnya, mereka dibebaskan oleh Lili Heng untuk membalas dendam pada Yang Chen terakhir kali. Tentu saja,
Kesimpulan semua orang sama. Yang Chen berada di wilayah laut yang luas ini. Sayangnya, dia hanya berada di gunung ini, jauh di dalam awan. Setelah mengembara di wilayah laut ini selama hampir 2 tahun, ketika kesabaran semua orang hampir habis, pecahnya pedang Qi secara tiba-tiba langsung menghancurkan impian banyak orang. Tak satu pun dari kompas penelusuran di tangan mereka yang tersisa, dan aura tajamnya juga benar-benar menghancurkan keberuntungan terakhir di hati banyak orang. Melihat keadaan yang kurang baik, banyak orang yang berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hanya ada kurang dari 10 orang yang tersisa di laut, dan mereka semua adalah ahli terkenal. Setelah menunggu Yang Chen di laut selama 4-5 hari, semua orang akhirnya menemukan pesawat ulang-alik Yang Chen muncul dari dasar laut. Saat mereka melihat pesawat ulang-alik itu muncul, Tao Junqi dan Xi Wushuang bahkan merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan. Mungkin, di dalam hati mereka, ada saat ketika mereka masih khawatir Yang Chen juga akan terluka oleh pedang Qi itu. Apa yang mereka lakukan di sini? Si Sanshan bertanya dengan santai dan penuh rasa ingin tahu. Dia hanya fokus pada kultivasi dan tidak memperhatikan beberapa hal yang merepotkan seperti memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, namun bukan berarti dia tidak mengerti. Dia langsung menebak jawabannya. Mereka menginginkan pil 7 emosi dan 6 keinginan. Sekte di belakang mereka, Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Tidak masalah apakah pantas untuk menjalin ikatan dan berteman dengan sekte lain. Begitu si Sanshan membuka mulutnya, Yang Chen terkejut. Namun, Anda tidak bisa membiarkan Tao Junqi dari Tai Tianmen berhasil. Paling buruk, Anda bisa makan semuanya dan berpura-pura bersikap sopan. Anda tidak boleh membiarkan orang Tai Tian mendapatkan keuntungan besar apapun. Petik 2. Yang Chen sepertinya tidak mengenal si Sanshan dan memandang istrinya yang paling peduli dengan kultivasi. Sejak kapan si Sanshan mempunyai pemikiran seperti itu? Apakah ini masih periplum dingin di hatiku? Aku terlalu malas menggunakan otak ini, bukannya aku tidak mengerti. Si Sanshan tidak perlu melihat untuk mengetahui ekspresi Yang Chen saat ini. Intrik semacam ini, meskipun dia terlalu malas untuk memperhatikannya sebelumnya, tetapi ketika dia berada di dunia fana, dia mendengarkan cerita yang diceritakan oleh para pelayan istana selama beberapa dekade. Meskipun dia tidak memahaminya, dia menjadi ahli setelah beberapa dekade. Makan semuanya dan tidak mengenali orang. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakannya dengan mudah, jika aku memperlakukanmu seperti ini, bisakah kamu menyerah? Bisakah Pulau Abadi Giok Hijau menyerah? Atau apakah menurut Anda orang Tai Tian lebih mudah ditipu daripada Pulau Abadi Giok Hijau? Petik 2. Kalau begitu biarkan mereka semua setia padamu. Si Sanshan tidak terlalu peduli, dia hanya terus berkata, aku tahu, kamu pasti sudah mengatur arah kultivasi untuk Sister Gao dan A. Ling. Kami tidak akan bisa menjagamu untuk waktu yang lama, biarlah mereka melayanimu untuk kami selama ini. Chapter 1208. Kata-kata si Sanshan membuat Yang Chen menggelengkan kepalanya beberapa saat. Apakah kamu bercanda? Saya tidak bisa menghindarinya. Terakhir kali saya tidak sengaja meninggalkan banyak masalah untuk diri saya sendiri. Sekarang saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana saya bisa menjaga mereka tetap berada di sekitar saya? Bukankah itu cukup berantakan? Namun, orang-orang sudah ada, dan mereka jelas mengetahui keberadaan Yang Chen. Jika Anda tidak menyapa, itu masih agak kasar. Jadi, Yang Chen meraih tangan kecil si Sanshan, meletakkan pesawat ulang-aliknya dan muncul di depan Tao Junqi dan Xi Wushuang. Situasi mesra keduanya berpegangan tangan terlihat di mata Tao Junqi dan Xi Wushuang, lagi pula membuat kedua wanita itu sedikit risih. Tapi si Sanshan adalah istri Yang Chen. Tidak peduli seberapa intimnya mereka, orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Para kultivator tidak menaruh perhatian pada etika sekuler. Salam untuk kedua peri. Yang Chen memberi hormat pada Tao Junqi dan Xi Wushuang. Bagaimanapun, dia laki-laki, dan sopan untuk saling menyapa dengan sopan. Yang Chen baru saja memberi hormat dan wajah keempat orang yang hadir berubah pada saat bersamaan. Ratusan guntur dewa air yang ke-10 tiba-tiba muncul di sekitar semua orang, dan sepertinya akan meledak dalam sekejap. Dengan gerakan pikirannya, lonceng emas muncul di luar tubuh Yang Chen dan hendak memblokir semua serangan ini. Tiba-tiba, dia menemukan si Sanshan di sampingnya sudah bergerak. Jangan, Yang Chen hanya sempat meneriakkan kalimat ini, dan pedang Qi di tubuh si Sanshan keluar dan langsung memotong guntur dewa air ke-10 yang muncul menjadi 2. Bahkan jika guntur dewa air ke-10 telah mencapai ambang letusan, masih tidak ada cara untuk menghindari nasib ditebas. Pedang Qi yang murni tertinggi di dunia fana hampir tak terkalahkan. Belum lagi guntur dewa air ke-10, bahkan jika itu 10 kali lebih kuat, akan sulit untuk melarikan diri dari pedang. Ancaman guntur dewa air ke-10 telah hilang, namun masalah baru menyusul. Pedang Qi yang murni tertinggi, si Sanshan baru saja mengumpulkannya, dan dia bahkan belum mulai menyempurnakannya, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Hanya karena dia telah bertarung melawan pedang Qi dalam beberapa tahun terakhir, dia secara tidak sadar melepaskannya ketika dia menghadapi bahaya, tetapi masalah fatalnya adalah dia tidak dapat mengumpulkannya. Yang Chen segera menyadari bahwa itu tidak baik. Dia buru-buru melintas dan muncul di depan Tao Junqi dan Xi Wushuang. Lonceng emas dibuka secara maksimal, dan bahkan pedang pemenggalan abadi dikeluarkan, menghalangi dirinya dan kedua wanita itu. Di kejauhan, ada lebih dari selusin jeritan sebelum mereka mati, dan jeritan itu penuh dengan kengganan. Yang Chen tahu bahwa mereka pastilah orang-orang yang telah berkeliaran dan belum berpencar, menunggu untuk merencanakan melawan mereka. Orang-orang ini, tidak ada yang peduli jika mereka mati. Masalahnya adalah dua wanita di belakang Yang Chen, Peri Junqi dari Sekte Surga Terbesar dan Peri King Mu dari Sekte Qiankun, juga mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Untungnya,
Yang Chen telah menyerap sarungnya ke dalam pedang pemenggalan abadi, sehingga pedang pemenggalan abadi yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa masih memblokir sebagian besar pedang Qi. Untungnya, Yang Chen telah menyerap sarungnya ke dalam pedang pemenggalan abadi, sehingga pedang pemenggalan abadi yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa masih memblokir sebagian besar pedang Qi. Namun, sisa pedang Qi masih berhasil menembus penyumbatan pedang pemenggalan abadi. Dua pedang halus Qi langsung menerobos pertahanan bayangan naga di lonceng emas Yang Chen, melewati tubuh Yang Chen, dan langsung memasuki tubuh kedua wanita tersebut. Saat ini, Yang Chen bahkan tidak merasakan sakit di tubuhnya. Tao Junqi dan Si Wushuang bisa mati di tangan siapapun, tapi tidak di tangan Si Sanshan. Meskipun Yang Chen selalu ingin merusak reputasi Tai Tianmen dan membiarkan 4 sekte utama bergabung untuk menyerang, ini jelas bukan waktunya. Si Sanshan bergerak lebih dulu. Jika terjadi sesuatu, itu juga akan menjadi masalah fatal bagi Si Sanshan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Tao Junqi dan Si Wushuang telah membuat postur bertahan dan memanggil senjata sihir pelindung mereka tepat waktu, di hadapan Ki pedang yang murni tertinggi, bahkan jika kekuatan pedang Ki telah diimbangi oleh Yang Chen, mereka masih tidak bisa, jangan menolaknya. Senjata sihir pelindung kedua wanita itu hancur, dan pedang Qi langsung menembus tubuh kedua wanita itu. Kedua wanita itu terangkat tinggi dan terjatuh dengan keras. Gerakan Yang Chen cukup cepat, namun ia hanya sempat menangkap tubuh kedua wanita tersebut. Segera, Yang Chen mengeluarkan 2 pil giok jamur Lingzi kelas 5 dan memasukkannya ke dalam mulut kedua wanita itu. Luka yang dialami kedua wanita tersebut tidak terlalu serius dan tidak berakibat fatal. Mereka masih mempertahankan kesadarannya dan menelan pil dengan patuh. Tidak ada yang mengatakan apapun. Pada saat ini, Yang Chen menemukan luka di tubuhnya dan juga meminum pil giok jamur Lingzi kelas 5. Melihat kedua wanita itu terluka, namun semangat mereka tetap baik, dia merasa lega. Si Sanshan akhirnya mengambil kembali pedang Qi, tetapi setelah ini, dia tidak lagi berani menggunakannya dengan santai. Pedang yang Qi murni dapat dilepaskan tetapi tidak dapat ditarik, dan tidak dapat membedakan antara teman dan musuh. Sepertinya dia hanya bisa bekerja keras untuk menyempurnakan sebagiannya sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Melihat Yang Chen terluka, peri plum dingin juga sangat cemas. Dia dengan sabar menunggu pedang Qi ditarik, dan kemudian datang ke sisi Yang Chen. Melihat luka pedang di tubuh Yang Chen, mau tak mau dia merasa kesal terhadap Tao Junqi dan Si Wushuang. Si Sanshan tentu saja tahu bahwa Yang Chen telah menyempurnakan sarungnya. Jika dia sendirian, pedang Qi tidak bisa melukai Yang Chen sama sekali. Karena dia harus melindungi mereka berdua, Yang Chen terluka. Oleh karena itu, bagi Tao Junqi dan Si Wushuang kedua wanita ini, Si Sanshan tidak lagi memiliki kesan baik sebelumnya. Namun, di hati Tao Junqi dan Si Wushuang, situasi saat ini sangat baik. Si Sanshan menyakiti mereka berdua, apapun alasannya, itu akan selalu membuat Yang Chen merasa bersalah, yang akan memberi mereka kesempatan untuk lebih dekat dengan Yang Chen. Namun, atas kekuatan pedang Qi Si Sanshan, kedua wanita itu terkejut. Ketika pedang Qi datang, kedua wanita itu tidak bisa menahan sama sekali. Pada saat itu, bahkan Tao Junqi di tahap akhir Dacheng, harus mengakui bahwa dia bukanlah lawan Si Sanshan. Adapun Si Wushuang, yang memiliki basis budidaya yang sama dengan Si Sanshan, ada perasaan sulit untuk mengejar ketinggalan. Si Sanshan baru berada di tahap tengah Yuanying dan mendekati tahap akhir Yuanying. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia hanya akan berada di tahap akhir Yuanying. Ada perbedaan alam yang besar dengan Tao Junqi, namun hal itu bisa membuatnya merasakan perasaan yang tak tertandingi, bahkan Tao Junqi pun mau tidak mau merasa takut. Peri Kingmu awalnya berpikir bahwa semua orang hampir sama, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah ditinggalkan sejauh ini oleh Si Sanshan. Meskipun peri plum musim dingin yang asli terkenal, hal itu tidak terlalu mengejutkan seperti sekarang. Segalanya tampak berubah setelah dia menjalin hubungan dengan Yang Chen. Jika Tao Junqi dan Si Wushuang harus berurusan dengan Yang Chen karena sekte, maka sekarang melihat penampilan Si Sanshan, kedua wanita itu kebetulan punya ide lain. Tampaknya berkultivasi dengan Yang Chen bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima. Chapter 1209. Episode kecil itu tidak mengubah rencana perjalanan Yang Chen dan Si Sanshan, tetapi ketika mereka pergi, mereka berdua memiliki beberapa tas Qiankun lagi dari orang-orang yang berencana melawan mereka. Di pesawat ulang-alik Yang Chen, ada dua wanita cantik lagi, Tao Junqi dan Si Wushuang. Perhitungan orang-orang itu sangat bagus. Yang Chen dan peri plum dingin muncul di sebelah peri Tai Tianmen Junqi dan peri sekte Qiankun Kingmu. Jika Yang Chen dibunuh bersama dengan 3 peri, pasti akan menyebabkan kekacauan di Tai Tianmen, Pulau Abadi Giok Hijau, sekte Qiankun, dan Istana Chunyang. Kemudian mereka dapat dengan tenang mengambil barang-barang yang mereka dapatkan dari Yang Chen dan tidak ada yang dapat menemukannya. Ratusan guntur Dewa Air ke-10, atau guntur Dewa Air ke-10 dengan bahan tambahan, cukup untuk mengirim 4 master tahap Dacheng ke neraka. Tapi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang ini adalah bahwa Si Sanshan begitu menakutkan, dengan pedang Qi, dia memotong ratusan 1/10 guntur Dewa Air menjadi 2 bagian, dan bahkan mereka sendiri tidak dapat menahan kekuatan pedang. Munculnya pil 100 tahun membuat Yang Chen kini seperti matahari di langit. Semakin besar reputasi Yang Chen, semakin banyak perlindungan yang diberikan kepadanya, tetapi juga menarik lebih banyak orang untuk mendambakannya. Istana Chunyang bukanlah sekte yang pandai dalam alkimia, tapi ada master alkemis kelas 5, yang aneh. Banyak orang yang menggali rahasia bagaimana Yang Chen menjadi master alkemis kelas 5. Spekulasi yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke satu arah, yaitu Yang Chen tidak mengetahui hal ini dari sekte, tetapi dari sumber lain. Sumber ini jelas dibawa ke tubuhnya untuk diamankan. Selama Yang Chen terbunuh, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan hal-hal baik. Kelompok orang ini bukanlah kelompok pertama, dan tidak akan pernah menjadi kelompok terakhir.
Selama Yang Chen masih memiliki reputasi yang menggetarkan hati, tidak akan ada kekurangan orang-orang seperti itu. Hanya saja orang-orang yang akan melakukannya di masa depan akan semakin sulit dihadapi dan semakin berkuasa. Setelah waktu ini, si Sanshan tidak lagi berani menggunakan pedang yang Qi murni dengan santai. Di hari-hari berikutnya, dia harus terus menyempurnakan pedang Qi ini. Yang Chen mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengganggu arah kultivasi si Sanshan dan Sun Qingsui, tetapi terakhir kali dia mengganggu mereka adalah agar mereka tidak perlu memikirkan hal lain selama 1000 tahun atau bahkan lebih lama. Yang Chen masih mengirim si Sanshan kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau. Meskipun mengikuti sisi Yang Chen bisa membuat si Sanshan lebih bahagia, Pulau Abadi Giok Hijau, bagaimanapun juga, adalah akar si Sanshan. Tuan Pulau, Penatua Min, Sanshan tidak bisa dengan mudah bertarung dengan orang lain kali ini. Setelah mengirim si Sanshan kembali, Yang Chen langsung membawa si Sanshan menemui Lord of Tantai dan Elder Min Huafeng. Dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan kondisi si Sanshan saat ini. Untuk Pulau Abadi Giok Hijau, Yang Chen tidak bermaksud membiarkan si Sanshan menyembunyikan masalah pedang Qi. Kecuali asal-usulnya, segala sesuatu yang lain terungkap. Mendengar bahwa bahkan Peri Jun Qi dan Peri King Mu tidak dapat menahan serangan dari si Sanshan, orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau terkejut dan bahagia, tetapi mau tak mau mereka merasa sedikit malu. Alasan mengapa Yang Chen memperingatkan seperti ini tentu saja karena terakhir kali, si Sanshan tidak ingin melakukannya, tetapi sekte ingin mengetahui efek dari pengalamannya. Di bawah pengaturan orang-orang yang dipimpin oleh Penatua Bei Suangyu, dia bersaing dengan para master sekte. Jika bukan karena tindakan awal Penatua Min, mungkin si Sanshan sudah menyebabkan bencana besar. Meski begitu, si Sanshan tak luput dari perhitungan usai kejadian tersebut. Situasi saat ini berbeda dengan saat itu. Begitu mereka mulai, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Si Sanshan sama sekali tidak bisa mengendalikan pedang Qi dengan bebas. Dia bisa mengirimkannya tetapi tidak bisa mengambilnya kembali. Jika si Sanshan marah, yang ada hanyalah jalan buntu, dan tidak ada jalan lain. Pada titik ini, Yang Chen berkata dengan sangat jelas, bahkan jika itu adalah seorang tetua yang hebat, dia tidak boleh mencobanya sesuka hati. Selain rasa malu, anggota inti tingkat tinggi dari Green Jade Immortal Island juga terkejut dan bahagia. Si Sanshan memiliki manfaat yang besar, dan pil 7 emosi dan 6 keinginan jelas sangat diperlukan di Pulau Abadi Giok Hijau. Namun harga spesifiknya harus dibicarakan secara khusus. Ini harus menunggu Yang Chen kembali ke Istana Chunyang. Tidak mungkin Pulau Abadi Giok Hijau melewati Istana Chunyang dan berdiskusi langsung dengan Yang Chen. Setelah menyelesaikan si Sanshan, Yang Chen hanya bisa kembali ke Istana Chunyang bersama Tao Junqi dan Xiu Shuang. Kedua wanita itu dapat memperoleh kesempatan ini untuk berhubungan lebih jauh dengan Yang Chen, dan mereka berdua sangat menghargainya. Cederanya telah lama disembuhkan dengan pengobatan pil giok jamur Lingzi kelas 5. Atas dasar keintiman yang pantas, kedua wanita itu juga berperilaku sangat pantas, yang membuat Yang Chen merasa sangat baik. Dan mereka tidak menggunakan ini untuk memaksa Yang Chen memberikan jawaban apapun, mereka hanya menikmati perasaan bersama Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen adalah ketika dia kembali ke Istana Chunyang, salah satu saudara perempuan murong dari Sekte 5 Elemen telah menunggu lama di Istana Chunyang. Dia tidak langsung menemukan Yang Chen dengan kompas pelacak seperti Tao Junqi dan Xiu Shuang, tetapi menunggu di Istana Chunyang. Bagaimanapun, Yang Chen akan selalu kembali, bukan? Keindahan dari tiga sekte utama membuat Yang Chen pusing. Setelah menetap sementara ketiga wanita tersebut, Yang Chen pertama kali bertemu dengan guru dan leluhurnya, dan kemudian bertemu dengan anggota tingkat tinggi dari sekte. Ada apa dengan pil 7 emosi dan 6 keinginan? Anggota tingkat tinggi Istana Chunyang telah lama menunggu dengan cemas. Ketika Yang Chen kembali menemui mereka, mereka langsung bertanya dengan cemas. Setelah Yang Chen memberitahu mereka tentang Pulau Abadi Giok Hijau, kepala istana memahami penyebab masalah ini, dan mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pil 7 emosi dan 6 keinginan. Jadi, pil 7 emosi ini juga cocok untukku. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, kepala istana juga telah mencapai tahap puncak Yuanying. Ketika dia mendengar bahwa penguasa Tantai menggunakan pil 7 emosi untuk melewati kesengsaraan, kepala istana mau tidak mau tergoda. Memang, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, murid ini tidak terlalu percaya diri sebelumnya, tetapi penguasa Tantai membantu menguji efeknya, sehingga murid ini dapat yakin. Kamu berani sekali, kamu berani membiarkan penguasa Tantai mencoba obatnya. Ketika semua orang mendengar bahwa Yang Chen benar-benar membiarkan penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau mencoba obatnya, mau tak mau mereka merasa khawatir secara diam-diam. Pada saat yang sama, ketidakpuasan mereka terhadap Yang Chen karena memberitahu orang luar tentang pil obat yang berharga ini juga dibuang begitu saja. Efeknya pasti ada, tapi saya tidak tahu seberapa bagusnya. Yang Chen tidak khawatir sama sekali, dan menjawab sambil tersenyum, tidak akan ada masalah besar. Yang Chen mengatakannya dengan mudah, tetapi semua orang tahu bahayanya, dan mereka tidak bisa menahan keringat dingin atas keberanian murid mereka sendiri. Untuk melampiaskan istrinya, dia mengeluarkan pil obat yang menentang surga semacam ini, dan juga menjatuhkan tetua inti dari Pulau Abadi Giok Hijau ditambah tetua biasa, kemampuannya untuk menimbulkan masalah tidaklah biasa. Bagaimana kamu akan mengatur pil obat ini? Semua orang senang, dan mereka semua mengerti bahwa Istana Chunyang memiliki senjata besar lainnya di tangan mereka. Dengan pil 7 emosi dan 6 keinginan ini, di masa depan, Istana Chunyang akan memiliki kekuatan yang semakin besar. Bahan bakunya tidak mudah dikumpulkan, jadi kami hanya bisa mensuplainya dalam jumlah kecil. Yang Chen memikirkannya dan menjawab, itu masih aturan lama, pertama-tama berikan manfaat yang cukup kepada sekte, dan kemudian biarkan mereka berbicara dengan muridnya. Chapter 1210. Tujuan dari tiga keindahan dari tiga sekte utama yang menunggu Yang Chen di sini, tanpa bertanya, pasti untuk pil 7 emosi dan 6 keinginan.
Dari Lord of Tantai, banyak Master Sekte melihat harapan untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri. Siapa yang mudah melewatkannya? Tidak hanya 5 sekte besar, tetapi banyak orang dari sekte lain telah menyambut Istana Cunyang, menunggu Yang Chen kembali dan menawarkan harga. Banyak perwakilan sekte tidak memenuhi syarat untuk bertemu Yang Chen untuk pertama kalinya, dan hanya bisa menunggu dengan jujur. Selama ini, banyak sekali orang yang datang ke Istana Cunyang. Meskipun Istana Cunyang sangat ramai sebelumnya, kali ini masih belum bisa menyusul. Semua kamar tamu di Istana Murni yang penuh, dan bahkan mereka tidak bisa tinggal di dalamnya. Banyak pengunjung diatur di pasar. Penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Gunung Making. Tujuan setiap orang hampir sama, semuanya meminta pil. Pil obat yang diluncurkan Yang Chen dalam beberapa tahun terakhir, tidak peduli apa jenis pil obatnya, pil hati batin yang mempertanyakan, pil penginderaan batin kelas 2, pil 100 tahun, pil penampilan, ditambah 7 emosi yang baru diluncurkan dan pil 6 keinginan, masing-masing adalah hal baik yang membuat orang berebut untuk mendapatkannya. Bagi para penggarap yang tidak didukung oleh sekte besar, salah satu dari mereka hanya dapat diperoleh secara kebetulan. Setelah hampir 2 atau 300 tahun penelitian, pil penginderaan dalam kelas 2 akhirnya disempurnakan oleh para master dari sekte Danding, dan Istana Cunyang bukan lagi satu-satunya. Namun, sisanya masih unik bagi Yang Chen. Pil hati batin yang mempertanyakan dan pil 100 tahun, meskipun 5 sekte utama dan sekte Danding memiliki resep pilnya, mereka tidak dapat memperbaikinya. Kesulitan dalam menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan masih terlalu tinggi, dan tidak ada bahan mentah untuk menyempurnakan pil 100 tahun sama sekali. Pil penampilan adalah rahasia yang secara eksklusif dikuasai Yang Chen, dan tidak pernah bocor. Tidak peduli siapa yang bertanya, itu tidak pernah bocor. Ini adalah salah satu jaminan menara Wanbao menghasilkan banyak uang. Yang Chen tidak akan memberikannya dengan mudah. Yang terakhir tersisa adalah pil 7 emosi dan 6 keinginan. Semua orang hanya mendengar reputasi pil obat ajaib ini. Hanya ada satu orang yang benar-benar menggunakannya, dan itu adalah penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau. Efeknya sangat luar biasa. Hampir segera setelah meminum obatnya, itu adalah ramuan tertinggi kelas 1. Sejak berdirinya gerbang gunung hingga saat ini, Istana Cunyang belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Beberapa eksekutif inti, termasuk kepala istana, telah tersenyum lebar sejak Yang Chen kembali. Keinginan besar nenek moyang mereka akan segera terwujud di tangan mereka. Bagaimana mungkin para tetua ini tidak terlalu gembira? Namun, Peri Junki dan Peri Kingmu kembali bersama Yang Chen, dan salah satu saudara perempuan Murong masih menunggu Yang Chen di Istana Cunyang. Secara khusus, mereka langsung menetap di halaman kecil tempat tinggal Yang Chen. Situasi ini dilihat oleh banyak orang, dan banyak rumor yang ambigu. Semula sempat terjadi keributan beberapa waktu lalu. 3 sekte datang untuk melamar dan ditolak oleh Istana Cunyang. Namun saat itu, karena Yang Chen tidak menanganinya dengan bersih, berbagai rumor bermunculan. Kini Yang Chen langsung kembali bersama 2 wanita, dan salah satunya masih menunggu di rumah. Apa maksudnya ini? Yang Chen terkadang sangat ingin menamparkan wajahnya beberapa kali. Mengapa dia mengucapkan kata-kata yang membuatnya sangat menyesal saat itu? Benar saja, jika Anda tidak mengambil keputusan, Anda akan mendapat masalah. Ketiga wanita itu mungkin sudah banyak mendengar pernyataan seperti itu, jadi mereka tidak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka senang melihatnya. Itu sulit bagi Yang Chen. Memang tidak pantas untuk membantah rumor tersebut, namun jika dia tidak membantah rumor tersebut, dia akan dicap sebagai orang bejat tanpa alasan, yang sungguh memalukan. Banyak sekte kecil yang iri dengan 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka mengabaikan kejeniusan Yang Chen pada awalnya, mereka selalu dapat menggunakan banyak hal untuk menebusnya nanti. Bahkan jika mereka harus membayar beberapa murid mereka yang berbakat dan cantik, mereka tetap mencapai tujuan mereka pada akhirnya. Sebaliknya, mereka tidak bisa memaksakan lamaran pernikahan seperti 5 sekte besar. Istana Cunyang pun langsung menolak lamaran tersebut, sehingga mereka hanya bisa mengantri untuk meminta pil ramuan. Gao Yue dan Gong Sunling juga kembali ke Istana Cunyang. Tentu saja, mereka juga mendengar banyak rumor, tapi mereka sangat percaya pada suaminya. Tidak peduli bagaimana rumor di luar, mereka semua menanggapinya dengan senyuman dan tidak ada tanda-tanda cemburu. Adegan ini menarik perhatian orang lain. Tentu saja, itu adalah cara Yang Chen memperlakukan istrinya. Bunga-bunga di dalam dan di luar tembok penuh dengan keharuman, apalagi semuanya adalah peri yang tak tertandingi, yang selalu membuat orang iri. Dibandingkan dengan kecemasan Yang Chen, pihak Tao Junqi dan Si Wushuang sedang terburu-buru mengirimkan berita. Mereka telah tinggal di pesawat ulang-alik Yang Chen sebelumnya, dan ketika mereka tiba di Pulau Abadi Giok Hijau, mereka tidak menemukan peluang. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menghindari Yang Chen dan mengembalikan apa yang mereka ketahui kepada sekte. Mereka tidak tahu petualangan macam apa yang dialami si Sanshan, tapi dia bisa membunuh lebih dari selusin master panggung Dacheng dalam satu gerakan. Semua ini terjadi di depan mereka. Jika bukan karena perlindungan cepat Yang Chen, mungkin mereka berdua akan terbunuh. Peri Plum Dingin hanya berada di tahap tengah dan akhir Yuanying. Benar-benar di luar dugaan semua orang bahwa dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Khususnya, dalam 2 tahun terakhir, berita bahwa Bei Suangyu, sesepuh Pulau Abadi Giok Hijau, telah lama mengasingkan diri, ditambah dengan berita bahwa si Sanshan telah ditekan sebelumnya, pasti ada yang salah dengan ini. Semuanya tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen. Secara khusus, alasan mengapa si Sanshan dapat membunuh lebih dari selusin master tahap Dacheng adalah apa yang ingin diketahui oleh sekte utama. Ini bahkan bisa dibandingkan dengan resep pil di tangan Yang Chen. Pil 7 emosi dan 6 keinginan mengandung aura kesengsaraan api yin dan kesengsaraan angin. Tidak mudah untuk mengumpulkannya dan tidak banyak yang tersedia. Yang Chen tidak mengetahui hal-hal ini.
Pil 7 emosi dan 6 keinginan benar-benar terlalu malas untuk menawar dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengumpulkan perwakilan dari beberapa sekte, terutama perwakilan dari 5 sekte utama dan sekte kuali pil, dan kemudian mengungkapkan sikapnya, setiap sekte memiliki 3 pil 7 emosi dan 6 keinginan, tidak lebih. Di masa depan, saya punya untuk menemukan cara menemukan ahli kesengsaraan untuk mengumpulkan aura kesengsaraan. Semua orang mendiskusikannya, Anda lihat berapa harga yang pantas. Tanpa diduga, Tao Junqi, Si Wushuang, dan Murong bukanlah perwakilan dari sekte masing-masing. Perwakilan sekte adalah orang lain, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Grandmaster Yang, apakah Anda bersedia menjual resep pil-pil 7 emosi dan 6 keinginan? Perwakilan dari pil Cauldron Sek paling ingin mengetahui resep pil dan bertanya terlebih dahulu. Faktanya, inilah yang ingin diketahui oleh sekte lain. Tentu saja, asalkan harganya cukup. Namun, apakah Anda masih memiliki benih api kelas 7 di tangan Anda? Resep pil Yang Chen selalu diperhitungkan oleh benih api kelas 7. Kalaupun benih apinya tidak cukup, harus dikompensasi dengan sesuatu yang setara dengan nilai benih api kelas 7. Dengan cara ini, semua orang tidak terkejut, namun kalimat Yang Chen selanjutnya membuat banyak orang ragu, bahan mentahnya membutuhkan aura kesengsaraan api yin dan kesengsaraan angin. Cara mengumpulkan aura kesengsaraan tidak termasuk dalam lingkup kesengsaraan api yin dan kesengsaraan angin, resep pil. Implikasinya adalah ini adalah resep rahasia eksklusif Yang Chen dan tidak akan bocor. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.